menunjukkan bahwa Rasulullah itu manusia paripurna. Maka dalam kajian ilmu kalam itu ada konsep namanya insan kamil, manusia yang sempurna. Nah, konsep itu kemudian menuju kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau orang Islam mengagumi Rasulullah itu sudah sewajarnya dan sewajibnya. Tapi juga banyak orang-orang yang non-Islam, bahkan orang-orang ateis, memuji kehebatan Nabi Muhammad. Ada buku namanya The Preaching of Islam, ditulis oleh Thomas W. Arnold. Dia seorang bangsawan Inggris. Dia menulis bagaimana kehebatan Rasulullah dalam menyebarkan agama Allah dengan penuh kedamaian dan tidak takut dengan rintangan. Itu bukunya cukup tebal dan biasa banyak dikaji di kalangan ilmuwan dakwah. Ada juga Michael Hurt. Michael Hurt juga menulis buku 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh dan dianggap sukses mempengaruhi semua manusia. Nomor 1 itu adalah Muhammad bin Abdullah. Ada seorang filosof Inggris namanya Herbert Spencer. Dia mengagumi Rasulullah karena Rasulullah itu adalah peletak demokrasi dunia dan penegak keadilan di dunia. Itulah Muhammad, nabinya umat Islam. Dan masih banyak lagi lah orang-orang lain yang mengagumi Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita sebagai umatnya tentu harus lebih mengagumi ketimbang mereka-mereka itu. Dengan cara tadi, mensuri tauladani akhlak Rasulullah SAW. Mari kita lihat seperti apa Rasulullah sebagai uswah hasanah. Kita mulai dari pribadi. Pribadi Rasulullah, beliau tidak pernah marah, tidak pernah dendam kepada siapapun selama dirinya yang dibenci. Tapi jangan sekali-kali membenci agamanya. Kalau membenci agama Islam, Rasul tidak segan-segan angkat pedang juga. Tapi kalau dirinya yang dihina, diejek, bahkan dianiaya, Rasul tidak punya dendam sedikit. Sambil contoh. Satu ketika setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq, mertuanya Rasulullah, datang ke rumah Aisyah, istri Rasulullah. Kata Abu Bakar, "Nah, kamu ini kan istri Rasul. Menurut kamu, ada nggak amalan Rasul yang ayah belum lakukan?" Karena ayah ingin sekali apa yang Rasul ajarkan, apa yang Rasul lakukan, ayah juga melakukannya. Kata Aisyah, ayah itu tipenya orang sami'na wa ata'na lillahi wa rasuli. Ayah itu orang tipenya dengar dan taat apa yang Allah perintahkan dan larang, dan juga apa yang Rasul sampaikan. Alhamdulillah, kata Abu Bakar. Tapi ayah, gitu, ada tapinya. Apa nak? Ada satu perbuatan Rasul yang ayah belum lakukan. Mungkin ayah tidak tahu. Apa itu nak? Setiap hari, di pagi hari menjelang beliau wafat, beliau selalu datang ke pinggiran pasar Madinah. Pasar Madinah. Rupanya di pasar Madinah setiap pagi
Ada orang Yahudi yang tunanetra, yang sudah lanjut usia, pidato. Dan pidato itu menggebu-gebu. Sehingga banyak orang yang tertarik mendengarkan pidatonya. Sehingga berkerumun. Rasul penasaran. Dia menyelinap. Mendengarkan apa isi pidatonya. Rupanya isi pidatonya itu adalah mencaci maki Rasulullah, menghina Rasulullah. Saudara-saudara, kalian tahu kan, kenalkan dengan Muhammad. Jangan dekat-dekat Muhammad. Muhammad itu penyihir. Hati-hati kena sihirnya. Muhammad itu pendusta, pembohong, dan lain sebagainya kira-kira. Nabi Muhammad ada di situ. Marahkah dia? Tidak. Sebelum pidato selesai, dia pulang dulu, kemudian minta jatah sarapannya hari itu. Untuk dia, bukan. Dia bawa kembali. Sesampai di pasar tadi itu, orang Yahudi yang tunanetra itu selesai pidatonya. Dan orang lain meninggalkan semua. Sehingga Rasul tinggal berdua. Rasul hampiri. Pak, Bapak kan habis pidato nih. Haus ya? Iya, saya haus sekali. Ini Pak, ada air sedikit. Diminumkan. Begitu air itu meleleh di mulutnya, diusap dengan tangan Rasul. Tanpa jijik sedikit pun. Padahal tadi mulut itu yang mencaci maki Rasulullah. Mulut itu yang menghina Rasulullah. Tapi Rasul tidak dendam. Dia lah. Bapak lapar? Iya, kalau ada boleh makan. Disuapi. Disuapi. Dan tiap hari itu. Sampai Rasulullah wafat. Akhirnya mendengar itu. Kata Abu Bakar, ya udah kalau gitu ayah pulang dulu. Ayah mau minta sarapan sama ibu. Ayo. Pulanglah Abu Bakar. Minta sama istrinya jatah sarapan di hari itu dan airnya dibawa. Ternyata betul masih ada orang Yahudi tiap pagi dia pidato. Sampai ketika Abu Bakar mendengar isi pidatonya, Abu Bakar greget gitu ya. Karena tidak terima orang yang paling dia kasih, orang yang paling dia cintai dihina di hadapan orang banyak. Tapi kalau mendengar cerita putrinya Aisyah radhiyallahu anha, Rasul tidak marah. Maka Abu Bakar pun menahan marah. Selesai pidato, orang bubar semua. Abu Bakar mencoba untuk mendekat seperti Rasul. Bapak haus? Ya, ini ada air Pak, diminum. Sekali diteguk Mas. Kedua kali disemburkan itu. Fuah. Siapa kamu ini? Saya kan yang biasa setiap hari ngasih makan dan minum. Bohong kamu. Walaupun mata saya tidak bisa melihat, tapi perasaan saya yakin kamu bukan orang yang biasa. Emang kenapa? Kau apa tahu? Orang yang biasa memberi makan minum saya, itu kalau air meleleh di bibir saya, dia elap dengan tangannya tanpa jijik sedikit pun. Dia suapi kalau ada makanan yang meleleh, dia elap. Padahal saya nggak kenal dia siapa, teman bukan, saudara bukan, sanak juga bukan, tapi dia begitu sayang kepada saya. Itu orang hati mulia sekali. Kamu ini siapa? Saya sahabatnya Pak. Sahabatnya? Siapa nama kamu? Abu Bakar. Oh Abu Bakar. Omong-omong Abu Bakar, sahabatmu itu yang baik hati kemana? Sudah 3 hari kok nggak ada yang menyuapi saya. Kata Abu Bakar, beliau sudah wafat Pak. Sudah wafat. Kasihan sekali dia. Saya turut berduka cita untuk kewafatan dia. Tapi Abu Bakar, omong-omong, namanya siapa itu? Temanmu yang baik hati itu. Kata Abu Bakar, dialah yang tiap hari Bapak caci maki, Bapak fitnah, Bapak jelek-jelekan. Dialah Muhammad Rasulullah SAW, utusan Allah. Seperti disambar petir di tengah hari polo. Enggak percaya. Ah, enggak mungkin, kamu jangan bercanda.
Nggak mungkin ada orang dihina, dicaci maki, dijelek-jelekin gitu. Tapi membalasnya dengan kebaikan, itu nggak mungkin. Kecuali malaikat barangkali. Kata Abu Bakar, percaya atau tidak Bapak, dialah Rasulullah. Dialah utusan Allah. Mendengar itu, si Pak tua Yahudi ini lemes dan terjatuh. Nangis sejadi-jadinya seperti anak kecil. Dia menyesal. Selama ini orang yang dia hina, orang yang dia caci maki, ternyata dialah yang paling baik kepadanya. Kenal juga enggak, teman juga bukan, tetangga juga bukan, tapi begitu hangat dia memperlakukan dia. Lebih-lebih dari anak. Menyesal sejasanya, setelah reda nangisnya, Abu Bakar, tuntun saya di mana makam Rasulullah. Dituntun oleh Abu Bakar. Di hadapan makam Rasulullah, dia menangis dan meminta maaf, dan minta dituntun oleh Abu Bakar, ajarkan saya bagaimana cara masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Karena akhlak mulia, orang tersentuh hatinya, yang tadinya benci malah sangat mencintai. Itulah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Itulah akhlak mulia yang dengan Rasulullah. Pantas Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itulah Rasulullah sebagai pribadi. Rasulullah sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami dari istrinya, sebagai sebagai ayah dari anak-anaknya, sebagai kakek dari cucu-cucunya. Bagaimana Rasul sebagai kepala keluarga? Rasul mencontohkan begitu sayang sama keluarga. Banyak sabda Rasulullah yang kemudian menyampaikan, diantaranya adalah kata Rasul apa? Akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Sesempurna-sempurna iman seseorang adalah yang paling baik akhlaknya. Kalimat berikutnya apa? Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik suami di atas dunia ini adalah mereka yang paling sayang, paling asih, paling apalagi memuliakan istrinya. Ya Rasul katakan, wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Kata khiyarukum itu sama dengan mukhtar. Mukhtar itu orang pilihan. Jadi orang pilihan yang terbaik adalah suami yang paling sayang kepada istrinya. Dan Rasul itu lakukan. Rasul nggak pernah menyebut istrinya dengan kalimat yang tidak menyenangkan. Selalu dengan kalimat yang menyenangkan. Sebut saja Aisyah. Aisyah itu pipinya kemerah-merahan. Walaupun orang Syiah agak benci dengan Aisyah. Karena Aisyah katanya dianggap apalah gitu. Tapi Rasul memperlakukan Aisyah dengan kalimat ya Humaira. Panggilan yang menyenangkan. Wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Aisyah senang sekali disebut itu. Kan Bapak kalau manggil istri cari yang paling enak itu ya. Dipanggil enaknya apa ya gitu. Bebas atau apa itu ya. Atau apalagi my honey, my darling, apalah saja. Yang paling menyenangkan. Jangan yang paling menyakitkan. Ini udah tahu istri dai hitam panggil, sini lu tem. Nah, itu namanya menghina. Jadi Rasul ajarkan sampai yang sedetail itu. Yang sedetail itu diajarkan. Ya Humaira. Dan bagaimana Rasul memperlakukan istrinya? Ketika Rasul pulang kemalaman, istrinya sudah tertidur pulas, Rasul tidak berani membangunkan itu. Suruh buka pintu, enggak. Malah Rasul gelar sorbannya di depan pintu, tidur depan pintu. Kita bisa bayangkan, manusia yang paling mulia, Habibullah, kekasih Allah. Tidak ada tandingannya. Pemimpin seluruh nabi.
Bahkan Jibril pun tidak sanggup menandingi Rasulullah untuk naik ke Sidratul Muntaha. Kan Jibril sampai ke langit ke-7. Rasul sampai ke Sidratul Muntaha. Artinya manusia yang paling dimuliakan oleh Allah. Untuk menghargai istrinya, dia tidak berani. Dia tidur depan pintu. Menjelang subuh istrinya bangun, terkek buka pintu. Rasul terbangun juga kaget. Apa yang ucap Rasulullah? Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, maafkan aku tadi pulang malam kemarin. Tadi malam pulang kemalaman. Tadi pulang kemalaman. Kata istrinya, harusnya aku ya Rasul minta maaf karena aku ketiduran. Pantas Rasul mengatakan rumahnya yang maaf dalam tanda kutip amat sangat sempit. Mungkin kalau tipe sekarang S yang banyak lah. Rumah sangat sederhana, sempit sekali, selonjor pun susah. Tapi Rasul sanggup mengatakan kalimat baiti jannati. Rumah tanggaku ibarat surgaku. Apa rahasianya? Rupanya tadi saling memaafkan. Dan karena Rasul memperlakukan istrinya begitu mulia, itu pribadi Rasulullah sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami dari istrinya, sebagai ayah dari anak-anaknya, sebagai kakek dari cucu-cucu. Rasul kemudian kita lihat sebagai kepala negara. Peletak demokrasi di dunia ini adalah Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Ayo kita adu argumen dengan siapapun. Bapak demokrasi itu Rasulullah. Jauh sebelum Inggris membuat piagam Magna Carta yang sangat terkenal itu, tentang memuat hak asasi manusia, Rasulullah sudah menerbitkan Piagam Madinah. Kita bisa baca Piagam Madinah pasal demi pasal, semua mengakomodir warga negara Madinah. Orang Yunani boleh katakan what is the state gitu. Apa itu sebuah negara? Disebut negara ya menurut Plato, menurut Sokrates adalah seperti itu. Tapi justru itu tidak dilakukan. Sebut saja mungkin ketika Aristoteles, Plato, Sokrates itu hidup di zaman Yunani. Kemudian masuk ke abad Romawi. Di Romawi itu ada namanya Julius Caesar. Kaisar Romawi yang amat sangat terkenal. Tapi demokratiskah dia? Tidak. Dia sebagai kaisar yang otoriter juga. Tapi diagungkan oleh orang-orang Yunani. Diagungkan oleh orang. Tapi Rasulullah Muhammad SAW betul-betul bisa baca dalam sejarah, beliau adalah sangat demokratis. Semua diayomi, semua dilindungi. Padahal di Madinah itu tidak hanya orang Islam. Ada orang Islam, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Majusi, dan lain sebagainya. Tapi oleh Rasulullah disayang, dilindungi. Begitulah Rasulullah. Sampai suatu ketika, bapak sekalian, ketika beliau memimpin perang, pulang dari perang, kehabisan logistik. Tinggal hanya ada satu porsi. Apa kata tentara Islam itu? Saudara-saudara, hari ini kita puasa. Memang kenapa? Tinggal hanya satu porsi. Buat Rasul saja. Baik, sepakat kita puasa. Baik. Ya Rasul, kita istirahat dulu. Silakan Anda ada makanan, hidangan, dan ada minuman. Tapi hanya terbatas untukmu saja ya Rasul. Apa kata Rasul? Tidak. Aku tidak mau makan dan minum sebelum kalian makan dan minum. Pemimpin negara. Saya sebagai pemimpin tidak mau kenyang sebelum rakyat saya kenyang. Bagaimana Rasul ini kan cuma sedikit ya. Silahkan kalian ambil wadah masing-masing, keluarkan dari bekal kalian. Saya akan keliling membagikan makan. Bagaimana cukup ya Rasul ini tinggal sedikit. Bismillah. Sudah. Karena ini perintah Rasul, buka wadah semua.
tapi was-was dan ragu, apa iya gitu. Cuma ya siapa sih? Tapi kemudian Rasul dibagikan itu. Semuanya dibagikan. Rata. Kebagian semuanya. Kata Rasul, masih ada yang belum kebagian? Sudah semua kami ya Rasul. Kalau gitu silahkan kalian makan dulu. Makan. Ada yang kurang? Ini masih banyak kata Rasul. Cukup ya Rasul, kamu sudah kenyang. Setelah itu, air cuma sedikit. Kalian pengen minum kan? Betul ya Rasul. Karena apa? Nyangkut di tenggorokan kan gitu. Baik kata Rasul. Rasul tuang itu air sedikit ke telapak tangannya. Dari jari-jari tangannya itu terpancar air dengan derasnya. Silahkan kalian maju satu-satu, buka mulut kalian. Minum dari jari Rasulullah. Itulah kuasa Allah. Karena tadi beliau begitu cinta pada rakyatnya. Begitu cinta kepada umatnya. Begitu cinta kepada yang dipimpin. Rasul sebagai kepala negara, uswah hasanah. Dia belum mau kenyang sebelum rakyatnya kenyang. Belum ada dalam sejarah manapun. Ayo kita gali sejarah mana. Napoleon Bonaparte yang diagungkan oleh orang Prancis? Tidak juga. Julius Caesar sebagai kaisar ternama di Romawi? Tidak juga. Atau Kisra atau yang ada di Persia? Juga enggak juga. Siapa yang paling baik? Rasulullah. Dan dia juga sangat demokratis, sangat menghargai orang lain. Suatu ketika akan terjadi peperangan. Madinah akan dikepung oleh orang Yahudi dan orang-orang musyrik Mekah. Bagaimana kita ini? Kita dikepung dari sekian penjuru. Kata Rasul, kalau gitu kita keluar song-song saja itu. Kita bawa senjata untuk melindungi rakyat dan kaum perempuan dan anak-anak. Semua laki-laki dewasa yang kuat, ayo kita serbu. Salah seorang sahabat angkat tangan, ya Rasul, apakah ini sabda Rasulullah, pendapat Rasulullah, atau pendapat Muhammad bin Abdullah? Dibedakan. Maksudnya apa? Kalau ini adalah Rasulullah, tidak boleh ditolak. Berarti firman Allah. Tapi kalau ini pendapat Muhammad bin Abdullah, itu pendapat pribadi. Oh ini enggak, ini pendapat saya. Baik, kalau gitu bolehkah saya usul Rasul? Boleh. Kita jangan keluar, tapi kita gali parit saja di sekeliling kota Madinah. Nanti begitu mereka masuk ke gerbang, masuk ke parit, baru kita serang. Kata Rasul, logis juga. Akal gitu, saya terima. Bagaimana yang lain? Terima. Perang itu disebut perang parit, atau dalam sejarah perang Khandaq. Dan menang ternyata. Sahabat itu yang masuk adalah Salman Al-Farisi. Bagaimana demokratisnya Rasulullah mau menerima usulan-usulan dari sahabat. Kurang apa sejarah membuktikannya itu? Thomas W. Arnold, seorang orientalis yang juga dia tidak muslim, tapi dia mengagumi Rasulullah begitu hebat. Herbert Spencer, dia seorang ateis tapi mengagumi Rasulullah. Apalagi kita sebagai umat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebagai pribadi, sebagai kepala keluarga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala umat, pemimpin umat. Apa yang Rasul contohkan? Rasul selalu memberikan win-win solution. Kalau ada permasalahan di antara umatnya, Rasul tidak menyalahkan. Tapi Rasul memberikan support kepada duanya. Sambil contoh sekalian. Ini kan sering ya, ada orang mengaku, ayo kita ke Rasulullah, tapi akhlaknya nggak kayak Rasulullah. Sering menyalahkan amalan orang lain. Rasul nggak pernah menyalahkan amalan orang lain. Selama itu tidak musyrik. Kalau musyrik Rasul aja saja. Contohnya apa? Ada dua orang sahabat pergi melakukan perjalanan. Kira-kira waktu zuhur sudah tiba. Karena temannya, ini sudah zuhur. Ya kalau itu sholat dulu. Tapi kita nggak ada air nih, cari di mana nggak ada. Ya kalau gitu tayamum saja kita. Tayamum dua-duanya. Sholat zuhur dua-duanya. Selesai, sudah berangkat lagi. Kira-kira ada mungkin 10 atau 15 kilometer, waktu zuhur masih ada. Ada air. Sahabat yang satu mengajak, ayo kita sholat lagi. Ada air itu. Oh enggak, kan tadi sudah tayamum. Udah sholat kita.
Enggak, saya mau wudhu dulu mau sholat lagi. Yang satu turun ke air, wudhu dia. Sholat zuhur lagi. Beda kan? Yang satu tadi tayamum saja, ada air, nggak wudhu lagi. Yang satu sudah tayamum, sudah sholat, begitu ada air, dia wudhu dan sholat lagi. Ini dua pendapat yang berbeda. Dua-duanya berselisih. Anda nih bagaimana? Kan Rasul ajarkan kalau nggak ada air, tayamum, setelah sholat ya sudah. Kenapa Anda begitu nemu air Anda? Ya sudah, yang paling tahu kan kita Rasul. Besok kita tanya sama Rasul. Datang kepada Rasulullah. Orang yang tayamum saja ngomong, ya Rasul, kemarin kami pergi berdua dengan sahabat kami. Terus pada waktu zuhur kami tidak menemukan air. Jadi kan, wailam apa itu? Walam tajad, walam apa? Tidak menemukan air gitu. Walam jajid ma'an, fatayamamu su'idan thayyiban. Kalau tidak mendapatkan air maka tayamum dengan debu yang bersih. Nah, kami tayamum ya Rasul. Kami sholat berdua. Sudah. Kemudian teman saya ini beberapa kilo kemudian nemu air. Dia sholat, ambil wudhu, sholat. Gimana ya Rasul? Kata Rasul apa? Sambil tersenyum Rasul katakan, ente nih yang tadi sudah tayamum, sudah sholat, itu sudah sesuai dengan sunnah saya. Apa dia bilang? Tuh kan, bahasa Betawinya, gua bilang juga apa, gua yang benar gitu. Tapi kata Rasul, teman ente nih, yang tadi sudah sholat, sudah tayamum, sudah sholat, nemu air wudhu lagi, dia dapat pahala 2. Disalahkan enggak? Dua-duanya benar. Akhirnya baru, kan saya juga benar kan? Begitulah Rasulullah mendamaikan sebagai umat itu. Bilal bin Rabah dengan Umar bin Khattab, ini sahabat, dua-duanya sahabat kelas lah gitu. Suatu ketika terjadi peperangan, ditaklukkanlah suatu wilayah itu, di wilayah Mesir. Begitu ditaklukkan, harta rampasan perang oleh Umar bin Khattab dibagikan kepada masyarakat sekitar. Kata Bilal bin Rabah, oh enggak kayak gitu Umar. Di dalam Al-Quran, Rasul pernah menyampaikan yang namanya harta rampasan perang itu 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, selebihnya baru untuk tentara yang ikut berperang. Kenapa dibagikan kepada masyarakat? Anda ini sudah menyalahi Al-Quran. Umar hanya terdiam. Sudah, Bilal kesel. Begitu sampai ke Madinah, Bilal langsung madu kepada Rasulullah. Umar, ayo kita kepada Rasulullah, supaya kamu ditegur ya Rasulullah. Baik, kata Umar. Udah, sampai ya Rasul, baik. Ini Umar bin Khattab telah menyimpang dari ajaran Al-Quran dan ajaran ya Rasul. Maksudnya, bukankah Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran? Kita lihat dalam surat Al-Anfal itu kan, bahwa ghanimah itu, harta rampasan perang itu 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Betul kata Rasulullah. Dan selebihnya adalah untuk tentara yang ikut berperang. Betul. Tuh Umar dengarkan. Ya. Tapi ini ya Rasulullah bin Khattab, semua harta rampasan perang dibagikan sama masyarakat setempat. Bertentangan kan? Rasulullah tersenyum. Rasul tidak langsung menyalahkan. Rasul tabayyun. Tanya sama Umar. Umar, coba jelaskan, betulkah apa yang dikatakan Bilal bin Rabah? Baik ya Rasul. Ya Rasul, apa yang dikatakan oleh Bilal bin Rabah benar. Harta rampasan perang tidak saya bagikan kepada tentara Islam, tapi saya bagikan kepada masyarakat setempat. Nah, Rasul balik lagi. Memang harta rampasan perangnya apa Umar? Harta rampasan perangnya adalah berupa tanah garapan, tanah pertanian. Kalau itu saya bagikan kepada tentara Islam, apa tentara mau jadi petani? Siapa yang berperang nanti? Maka saya semua berikan kepada rakyat yang memang butuh tanah itu untuk bercocok tanam. Kata Rasul, itu sudah benar. Ternyata informasi berikutnya, rakyat yang tadi dibagi tanah itu rame-rame masuk Islam.
Ternyata Islam itu membawa kedamaian. Selama ini tentara Mesir, rakyat Mesir saat itu tidak peduli dengan kami, tapi orang-orang Islam begitu peduli. Kami tidak dipaksa masuk Islam, tapi kami disumbang dengan tanah garapan. Masuk Islam. Hebatnya Rasulullah sebagai pemimpin umat. Terakhir, detik-detik terakhir ketika Rasulullah SAW sedang sakit. Sejak turun surat An-Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fathu, itu pada haji wada, pada waktu duha ya. Jadi waktu duha itu turun surat terakhir secara lengkap, namanya surat An-Nasr. Idza ja'a nasrullahi wal fathu, dan seterusnya. 83 hari setelah itu Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah sakit sebelum wafat, Rasul didatangi oleh malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia. Kemudian kata Rasul bilang kepada putrinya Fatimah, "Nah, ayah sedang kurang sehat. Nanti kalau ada tamu bilang saja, mohon maaf ayah tidak bisa menemuinya. Bilang ayah sedang sakit." "Baik ayah." Tutuplah pintu. Fatimah pun masuk, Rasulullah di kamar. Beberapa saat kemudian ayah ketuk-ketuk pintu. "Assalamualaikum. Assalamualaikum." Fatimah mendengar. Dia menghadap pintu. "Waalaikumsalam." Dibuka. Ternyata seorang bapak-bapak yang pakainya putih sekali, tidak ada bekas bepergian dari jauh, rambutnya masih rapi, tidak kena angin. Berarti ini orang dekat. Tapi kalau orang dekat dia nggak kenal. "Bapak cari siapa?" "Cari ayahmu." Kata ayah sedang sakit, jadi nggak bisa menemui. "Mungkin lain kali ya Pak. Bilang saja sama ayah kamu yang datang aku." Fatimah digitukan buru-buru masuk, setengah ketakutan. "Ayah, ada tamu." "Kan ayah bilang, Nak, ayah sedang sakit." "Iya ayah, saya sudah bilang, tapi tamu itu paksa ingin ketemu ayah." "Bilang apa dia?" "Yang datang aku." Rasul tersenyum. "Kalau gitu suruh masuk dia." Suruh masuk. "Silakan Tuhan masuk." Begitu ketemu Rasulullah, orang itu memeluk Rasul dengan erat, dan Rasul pun memeluk. Seolah-olah dua sahabat yang sudah lama gak ketemu kira-kira gitu. Fatimah melihat dari luar, ini sahabat ayah, sahabat dekat sekali dong kalau gitu. Tapi aku gak kenal. Ditutuplah pintu kamarnya. Rupanya itu adalah Jibril. Kata Rasulullah, "Jibril, apakah ada wahyu untukku?" "Tidak ada Rasul." "Terus ngapain kamu datang sih?" "Saya hanya memberi pesan bahwa 3 hari setelah ini sahabatku akan datang untuk melepas ruhmu." "Siapa?" "Ijrail." "Baik, terima kasih informasi." Ini Rasul sedang sakit. Setelah ngobrol ngalung ngidul, pulanglah. Fatimah penasaran, "Ayah, tadi siapa itu sahabat ayah?" "Iya." "Sudah lama ketemu?" "Iya, sudah lama." "Siapa dia?" "Jibril." "Oh, malaikat Jibril." "Ada wahyu baru ayah?" "Tidak." "Terus ngapain dia datang?" Dia ngasih tahu beberapa hari ke depan temannya malaikat maut akan menjemput ayah. Nangislah Fatimah. Nangis ya dia. Karena dia ingat kepada ibunya yang sudah lama meninggalkan dia. Sekarang ayahnya juga mau meninggalkannya. Kemudian Rasulullah membisikkan kepada telinga Fatimah, "Nah, kamu nggak usah sedih. Setelah ayah meninggal di keluarga kita, yang pertama kali akan meninggal adalah engkau, menyusul ayah. Dan nanti kita akan berjumpa dengan ibu, kita akan bersama dengan ibu." Ini hadis. Suami yang soleh, istri yang soleha, anak yang soleh dan soleha, bisa jadi masuk surga bareng-bareng. Masuk surga sekeluarga. Tapi syaratnya tadi, suaminya baik, istrinya baik, anaknya baik, mantunya baik, cucunya baik, rombongan termasuk surga. Di Al-Quran berkali-kali Allah katakan itu.
Dan ini Rasulullah katakan, nggak usah nangis nak, nanti kita akan bertemu dengan ibu, kita akan bersama dengan ibu. Itu artinya orang yang baik tidak hanya di dunia, sampai akhirat. Maka kalau mendoakan orang yang nikah tuh jangan panjang jodoh. Kalau panjang jodoh ada ukurannya berapa meter sih? Kira-kira berapa tahun? Langgeng jodohnya dunia sampai akhirat. Itu yang harus kita cari. Nah, akhirnya kata Fatimah, tersenyum Fatimah. Setelah itu pulanglah. Baliklah. Fatimah ke tempat. Di hari kedua setelah kedatangan Jibril, Fatimah dipanggil. Nah, tolong panggilkan Om, kalau kita Om barangkali ya, Om Bilal. Baik ayah, panggil Bilal. Ada apa Rasul? Tolong papa saya ke masjid. Kan rumahnya memang nempel di masjid. Baik ya Rasul. Masuklah ke masjid. Azan Bilal. Ya Rasul, ini belum zuhur, azan saja nggak apa-apa. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengar sama orang Madinah. Ini Bilal bangun tidur, masa kayak gini sudah azan sih, kan belum zuhur, masih lama zuhur. Saking penasarannya mereka datang. Ternyata di dalam sudah ada Rasulullah. Mereka pun masuk, duduk. Karena ada Rasulullah. Pasti ada sesuatu yang penting. Sudah, setelah kumpul semua, Rasulullah berdiri, Bilal tolong pegangi saya mau naik ke podium. Naik ke podium. Beliau khutbah. Salah satu isi khutbahnya adalah, wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian bersaksi kalau aku sudah menyampaikan risalah Allah? Ya betul Rasul, engkau sudah menyampaikan risalah Allah. Apakah aku sudah menyampaikan perintah Allah untuk melaksanakan sholat, tidak menyekutukan Allah dan lain sebagainya? Betul ya Rasul, kami sudah menerimanya. Baik kata Rasulullah. Kalau begitu, saya meminta maaf. Sudah lama kita bergaul, mungkin ada ucapan saya yang kurang berkenan. Perbuatan saya menyakiti kalian. Mumpung saya masih depan kalian, silahkan tuntut balas. Gak ada. Ini Rasul sedang sakit. Siapa yang berani? Rasul mengulangi 2 kali. Silahkan, saudara-saudara sahabat-sahabatku, mungkin aku ada ucapanku yang menusuk hatimu, atau perbuatanku yang menyakiti tubuhmu. Mumpung aku ada di depan kalian, tuntut balas. Gak ada. Sahabat tertunduk, bahkan sebagian sudah ada yang terisak. Ini Rasul mau pamitan berarti. Mungkin sampai 3 kali Rasul katakan. Akhirnya angkat tangan. Saya ya Rasul, di dalam syarah Sirah Nabawiyah, kitab yang dikarang oleh Imam At-Tabari dan Ibnu Syam ya, kitab ini ditulis sekitar abad ke-7 Hijriah, artinya masih dekat dengan Rasulullah. Nama sahabat itu namanya Ukasyah bin Syam. Ukasyah bin Syam. Baik ya, maju, saudara Buskah, masuk. Jelaskan apa yang terjadi. Ya Rasul, dulu ketika engkau akan memimpin perang, kau menginspeksi barisan. Engkau mengeluarkan cambuk, dan cambuk itu mengenai tubuhku. Sakit ya Rasul, sakitnya tuh di sini. Kira-kira gitu. Baik kata Rasul. Bilal, tolong ambilkan cambuk di rumah putriku Fatimah, yang dulu pernah aku pakai perang. Sudah, buru-buru. Fatimah, ayahmu minta cambuk. Untuk apa? Ayah kan sedang sakit. Gak tahu, ini ayah yang merintah. Kan? Fatimah bilang, tolong ya Mas Bilal, kalau ada apa-apa, ada putra saya di sana, ada Hasan dan Husain. Takut kakeknya kenapa-napa. Baik, ada kami juga kata. Sudah. Sampai ini ya Rasul. Ukasa, ini cambuknya. Begitu Ukasa pegang cambuknya, Abu Bakar berdiri. Wahai saudaraku Ukasa, kalau engkau ingin membalas apa yang pernah dicambukkan pada Rasulullah, cambuklah tubuhku ini. Abu Bakar yang sudah tua renta ini. Sebentar lagi aku akan pergi dari dunia. Cambuk saja. Sekuat-kuatnya. Andaikan aku mati karena cambukanmu, aku ridho. Tapi aku minta, jangan kau sakiti kekasih Allah. Rasulullah, aku mencintai beliau. Melebihi segala-galanya. Kata Rasul, Abu Bakar, Allah tahu kalau engkau mencintai aku. Tapi ini urusanku dengan Ukas. Duduklah.
Bangun Umar bin Khattab cabut pedang. Saudara Ukasha, ini pedangku. Silahkan pedangku ini tusukkan ke tubuhku bagian mana saja. Aku ridho. Tubuhku berlumuran darah, nyawaku juga mati. Tapi jangan sekali-kali kau sakiti kekasih Allah. Aku mencintai Rasulullah melebihi segala-galanya. Umar kata Rasulullah, Allah tahu kalau kau mencintai aku. Duduklah. Ini mertua-mertuanya kan dua mertua, dua mantu. Mantunya berdiri, Utsman, Ali, sama. Terakhir cucunya Hasan Hussein. Paman, mungkin di antara paman-paman tadi tidak ada hubungan darah dengan kakek kami. Kamilah Hasan dan Hussein, cucu Rasulullah. Di dalam tubuh kami darah Rasulullah mengalir. Kalau paman ingin mencambuk, cambuklah kami berdua. Tapi jangan kakek kami. Kakek kami sedang sakit, paman. Nah, duduklah. Nah. Ini urusan kakek dengan Ukasha, teruskan. Baik ya Rasul. Ukasha sudah siap-siap. Ya, kan? Ya Rasul, ada apa lagi? Waktu cambukmu mengenai tubuhku, gamisku terbuka. Sehingga cambukmu itu mengenai kulitku langsung. Maksudnya, ya sekarang supaya impas, kau juga buka dong sedikit kulitmu. Akan aku cambuk supaya cambuk mengenai. Itu yang lain udah greget banget. Ini Rasul sedang sakit, tega-teganya mau balas. Baik kata Rasul, disingkaplah tubuh Rasulullah. Maaf Bapak sekalian, kulit Rasulullah itu pernah dalam sebuah riwayat dikatakan, kalau ingin melihat kulit Rasulullah itu seperti kulit gadis Madinah yang soleha. Jadi halus, lembut, putih gitu ya, apa namanya? Putihnya bukan putih yang menakjub dan wangi. Jadi, kalau ada anak yatim diusap kepalanya Rasulullah sampai meninggal itu kepalanya wangi. Itulah Rasulullah. Nah, jadi Ukasha ini pengen sekali mencium perut Rasulullah itu. Dibuka sedikit, dia buang cambuknya, dia cium itu kulit Rasulullah. Dia menangis. Bagaimana mungkin ya Rasul saya bisa menyakiti engkau? Aku ingin mencintaimu dunia akhirat. Tidak ada sedikit aku ingin bersendam. Semua bertakbir, Allahu Akbar. Maha suci engkau ya Allah. Gitu kira-kira itu. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat-sahabatku, jika engkau ingin tahu siapa yang akan menjadi pengikut di surga, salah satunya adalah Ukasha. Maka Rasul katakan dalam sabdanya, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan apa yang kau cintai nanti di akhirat. Nah, Ukasha mencintai Rasulullah. Kata Rasul, dia akan bersamaku. Kira-kira kalau bersama Rasulullah di mana itu? Surga. Maka oleh karena itu, siapa yang mencintai Rasulullah, surga jaminannya. Man sholla alayya wahidatan, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan balas dengan 10 kali rahmat. Maka sebagai rasa cinta kita, yang pertama, satu, ikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Quran surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku, kepada umatmu, jika ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, ikutilah ajaran Rasulullah yang bersumber dari Allah. Pasti Allah akan sayang, akan cinta, akan mengampuni dosa-dosa. Yang kedua, bukti kita kepada Rasulullah, perbanyak baca sholawat. Di bulan Rabiul Awal ini, orang menyebut bulan Maulid, mari kita perbanyak baca sholawat. Kenapa? Karena Rasul sangat mencintai kita. Tidak ada dalam sejarah manusia pemimpin dunia yang amat sangat dimuliakan oleh Allah. Ketika akan meninggal dunia, yang dipanggil itu umatnya. Hari ketiga, hari di mana Rasul akan wafat. Karena dipanggil apa? Ummati, ummati. Enggak ada ini pemimpin dunia yang menyebut rakyatku, rakyatku, enggak ada. Hanya Rasulullah. Begitu sayang Rasul pada kita umat. Andai kata kita enggak sayang kepada Rasulullah, terlalu kita. Rasul begitu mencintai kita. Bahkan Rasul ingin semua umatnya masuk surga. Semua yang masuk surga. Tapi karena nggak ada yang nggak mau, ya apa boleh buat.
Kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Semua umat yang masuk surga kecuali yang enggak mau. Faman aba ya Rasul? Siapa yang enggak mau itu ya Rasul? Man ata'ani faqad dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat mengikuti ajaranku, dialah akan masuk surga, dan yang enggak mau ikut ajaranku, dia masuk neraka. Itu Rasul begitu cinta.